warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jadi anakku Wen Safitri pimpin doa temannya. Nah, anak-anak. Teman-teman. Nah, teman-teman, marilah kita sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Jadi ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Dilihat di layar. Ada, Bu. Ada. Apa? Anak kecil, Bu, baca buku. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Nah, melalui kegiatan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang anak-anakku silahkan amati video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Ibu. Jadi, silakan anak-anakku amati dan perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Siap, Bu. Iya, Bu, siap. Video pembelajaran tema 6. Nek kecil. Pembelajaran 1. Suara. Cita-citaku. Pernah membayangkan kelak kamu akan menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, ataukah pekerja seni? Nah, ada Ji, apa yang kamu bayangkan itu? Kecil sekali, Bu, suaranya. Ada, Ji, tapi kecil. Nah, sekarang coba kita amati gambar-gambar berikut ini. Pada gambar pertama, ada seorang guru. Gambar kedua, ada seorang arsitek. Gambar berikutnya ada seorang dokter hewan. Dan gambar keempat, ada seorang pelukis. Tahukah kamu bahwa masing-masing kegiatan ini memiliki aktivitas yang berbeda? Misalnya, gambar pertama adalah aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengajar di kelas, menyiapkan alat-alat mengajar, menyiapkan gambar, dan memberikan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang cobalah kamu amati gambar-gambar yang lain. Misalnya, gambar arsitek, gambar dokter hewan, dan gambar pelukis seperti contoh yang telah diberikan.
Cobalah kamu uraikan kegiatan-kegiatan dari masing-masing gambar tersebut. Dan silahkan kerjakan di buku latihanmu. Nah, bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita. Nah, sekarang tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Baiklah, jika sudah, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya, yaitu kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Cita-citaku. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Tahukah kalian, teks yang berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Nah, sekarang, mari kita cari tahu ciri-ciri puisi tersebut. Perhatikan kata-kata yang terdapat dalam puisi Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Nah, ini merupakan baris puisi. Aku ingin menjadi seorang guru. Ini juga merupakan baris puisi. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Ini juga merupakan baris puisi. Dan kalimat guru tanpa pamrih berbagi ilmu juga merupakan baris puisi. Nah, kemudian jika baris-baris puisi ini dijadikan menjadi satu, ini akan menjadi bait puisi. Nah, jadi puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, sekarang mari kita mengamati. Ini adalah Lani. Lani bercita-cita ingin menjadi seorang dokter hewan. Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Berikut gambar hewan peliharaan seperti kucing, ayam, dan kelinci. Dan juga masih terdapat banyak hewan peliharaan lainnya. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami perubahan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Nah, mari kita cari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Tahapan pertumbuhan hewan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidup. Nah, misalnya kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya, kucing. Kucing tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis.
hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, berikut beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Siklus hidup kupu-kupu. Nah, siklus hidup kupu-kupu ini mengalami metamorfosis sempurna. Nah, di sini kupu dewasa akan bertelur. Nah, kemudian telurnya itu akan menetas menjadi ulat atau larva. Larva akan memakan daun dan muda. Selanjutnya, larva akan menjadi kepompong atau pupa. Kemudian, kepompong atau pupa ini akan menetas menjadi kupu-kupu muda dan akan menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu katak. Siklus hidup katak juga mengalami metamorfosis sempurna, yaitu katak. Nah, siklus hidup katak juga mengalami metamorfosis sempurna. Katak dewasa akan menetaskan telurnya, kemudian telur-telur itu akan menjadi kecebong. Kecebong menjadi berudu, kemudian berudu akan menjadi katak kuda yang berekor. Nah, selanjutnya katak kuda akan menjadi katak dewasa. Nah, sekarang contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu belalang. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hal ini karena hewan hanya mengalami perubahan pada beberapa tahapannya saja. Nah, di sini belalang dewasa akan bertelur, kemudian telurnya berubah menjadi nimfa. Setelah nimfa itu dewasa, dia akan memiliki sayap. Kemudian tidak lama menjadi belalang dewasa. Contoh lainnya yaitu kecoa. Kecoa dewasa menghasilkan telur, kemudian menetas menjadi nimfa. Kemudian setelah nimfa itu dewasa, dia akan memiliki sayap, kemudian tumbuh menjadi kecoa dewasa. Nah, itulah tadi contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, cukup sampai sini pembelajaran kita. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, itulah tadi video yang telah Ibu tayangkan. Sudah diperhatikan semua? Perhatikan, Bu. Baik. Setelah mengamati video tersebut, siapa yang dapat menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat kita petik dari video tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan anakku Andi Rizky. Yang dapat kita petik dari video tersebut yaitu ciri-ciri puisi, Bu. Di mana menjelaskan, Ibu? Ya, Yena. Ibu, ya, di mana terdiri dari beberapa baris, di mana baris tersebut disebut sebagai bait. Kemudian tahap pertumbuhan pada hewan, di mana tahap pertumbuhan pada hewan itu terbagi, ada yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak mengalami perubahan bentuk. Ya, betul. Sudah, Ibu? Ya, tepuk tangan untuk temannya. Pintar temanku. Ya, Pintar sekali. Ya, pintar Temanku sekali. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini,
kita harus mengetahui bagaimana itu ciri-ciri puisi dan siklus makhluk hidup. Nah, Ya, Bu. sekarang Ibu akan mengirimkan anak-anakku tugas di WA Group. Silahkan dilihat tugasnya. Kemudian Ya, kirim Bu. jawabannya sebentar Ya, Bu. juga. Siap, Bu. Ya. Ya, itulah tadi pembelajaran kita. Apakah ada dari anak-anakku yang dapat menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini? Iya, Bu. Siapa yang dapat menunjukkan? Saya, Bu. Ya, silakan anakku Nur Aziza Ramadhani. Nah, baik. Jadi tadi kita telah mempelajari mengenai puisi, di mana puisi terdiri dari beberapa bait. Nah, dalam satu bait itu, baris pertama dan kedua disebut baris puisi, dan baris ketiga dan empat disebut baris isi. Yang kedua yaitu siklus makhluk hidup, di mana terbagi dua menjadi, yaitu yang mengalami perubahan bentuk dan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, untuk makhluk hidup yang mengalami perubahan bentuk disebut metamorfosis, yang terbagi dua yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Itu, Bu. Ya. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi itulah tadi betul sekali yang telah dikatakan oleh temannya, yaitu ciri-ciri puisi terdiri dari beberapa baris, kemudian baris-baris tersebut disebut dengan bait. Kemudian siklus makhluk hidup ada yang berubah bentuk dan tidak berubah bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk terbagi lagi menjadi dua, yaitu metamorfosis, disebut metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya kupu-kupu. Metamorfosis Kupu-kupu, Bu. seperti belalang. Belalang, Bu. Kecoa. Kecoa. Ya, betul sekali. Cukup sampai situ saja ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Siap, Bu. Siap. Ya, sebelum Iya, Bu. pelajaran, silakan anakku Nur Fahira Septi untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya, jadi anak-anakku sudah tidak ada lagi ya yang ingin ditanyakan, ataukah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, jadi jika tidak ada, saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.